Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ani Istianing Pamuji dengan NIM 23021060007 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan yang diawali dengan latar belakang pendidikan bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembelajaran yang efektif dan berpusat pada siswa sesuai kurikulum merdeka. Pada mata pelajaran akuntansi, perbankan, dan keuangan mikro, keaktifan belajar sangat penting karena siswa dituntut tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama PLP 1 di SMK Cendekia Madiun, keaktifan belajar siswa kelas 11 APKM masih belum merata. Sebagian siswa kurang fokus, kurang percaya diri untuk bertanya dan berpendapat, serta kurang aktif dalam diskusi. Meskipun guru telah menerapkan berbagai upaya, termasuk problem-based learning atau PBL, keterlibatan seluruh siswa masih perlu ditingkatkan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa PBL efektif meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan model problem-based learning atau PBL melalui penelitian tindakan kelas PTK untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah penerapan model problem-based learning (PBL) pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Yang kedua, bagaimanakah peningkatan keaktifan belajar siswa setelah diterapkan model problem-based learning (PBL) pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Dan yang terakhir yaitu, apakah penerapan model problem-based learning (PBL) dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Di sini juga terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan penerapan model problem-based learning (PBL) pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan keaktifan belajar siswa setelah diterapkan model problem-based learning (PBL) pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Dan yang ketiga, yaitu meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penerapan model problem-based learning (PBL) pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Selanjutnya yaitu ada kegunaan penelitian. Yang pertama, yaitu kegunaan teoritik. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian di bidang pendidikan, khususnya mengenai penerapan problem-based learning (PBL) untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro, serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Untuk kegunaan yang kedua yaitu kegunaan praktis. Yang pertama, bagi guru, yaitu meningkatkan keaktifan belajar melalui kegiatan pemecahan masalah, diskusi, kerjasama, serta keberanian bertanya dan mengemukakan pendapat. Yang kedua, bagi guru, yaitu menjadi alternatif model pembelajaran yang lebih aktif dan berpusat pada siswa, dengan guru berperan sebagai fasilitator dalam membimbing pemecahan masalah. Yang ketiga, yaitu bagi sekolah, mendukung peningkatan kualitas pembelajaran yang aktif, inovatif, dan sesuai dengan kurikulum merdeka, serta menjadi masukan dalam pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bagi peneliti, yaitu menambah pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam menerapkan problem-based learning (PBL), serta melaksanakan penelitian tindakan kelas PTK sebagai bekal menjadi pendidik profesional. Selanjutnya yaitu ada definisi istilah. Yang pertama,
yaitu Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran, sehingga siswa aktif mengidentifikasi masalah, mencari informasi, berdiskusi, menganalisis, dan menyusun solusi. Yang kedua, yaitu keaktifan belajar, yaitu keterlibatan siswa secara fisik dan mental dalam pembelajaran yang ditujukan melalui kegiatan memperhatikan, bertanya, menjawab, mengemukakan pendapat, berdiskusi, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil. Yang ketiga, akuntansi perbankan dan keuangan mikro, yaitu mata pelajaran kejurusan pada program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga (APKM) yang mempelajari konsep, transaksi, dan pengelolaan keuangan pada lembaga perbankan dan keuangan mikro. Yang keempat, penelitian tindakan kelas atau PTK, penelitian yang dilakukan guru di kelas untuk memperbaiki kualitas pembelajaran melalui siklus perencanaan, melaksanakan tindakan, observasi, dan refleksi. Selanjutnya, yaitu bab 2, kajian pustaka. Pada bab 2 ini diawali dengan kajian pustaka. Yang pertama yaitu belajar pembelajaran. Belajar adalah proses perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui pengalaman, serta interaksi dengan lingkungan. Dalam kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada siswa atau student-centered learning, dengan guru sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif siswa. Pemilihan model pembelajaran yang tepat sangat penting untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, terutama pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro. Yang kedua yaitu model Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran, sehingga siswa aktif mengidentifikasi masalah, mencari informasi, mendiskusikan, menganalisis, dan menyusun solusi. Tahapan PBL meliputi orientasi masalah, mengorganisasi siswa, membimbing penyelidikan, menyajikan hasil, serta evaluasi. PBL mampu meningkatkan berpikir kritis, kerjasama, komunikasi, dan keaktifan belajar meskipun membutuhkan waktu dan perencanaan yang baik. Model ini sangat sesuai diterapkan pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro yang berbasis studi kasus. Yang ketiga yaitu keaktifan belajar siswa. Keaktifan belajar merupakan keterlibatan fisik dan mental siswa dalam proses pembelajaran, dan indikatornya meliputi memperhatikan penjelasan guru, bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, berdiskusi, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil. Keaktifan dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Berdasarkan hasil observasi, keaktifan siswa masih belum merata karena sebagian siswa masih pasif dalam bertanya dan berdiskusi. Yang keempat, yaitu mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro. Mata pelajaran ini membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mengenai produk, transaksi, serta pencatatan akuntansi pada lembaga perbankan dan keuangan mikro. Karakteristiknya menuntut siswa mampu menganalisis kasus dan memecahkan masalah, sehingga sangat relevan dipadukan dengan model Problem Based Learning atau PBL. Yang kelima yaitu hubungan Problem Based Learning dengan keaktifan belajar siswa. Model Problem Based Learning atau PBL mendorong siswa aktif mengidentifikasi masalah, mencari informasi, berdiskusi, menganalisis, dan mempresentasikan solusi. Aktivitas tersebut meningkatkan keberanian bertanya, berpendapat, bekerja sama, serta partisipasi dalam pembelajaran. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa PBL efektif meningkatkan keaktifan belajar siswa, khususnya pada mata pelajaran akuntansi dan perbankan di SMK. Yang keenam, yaitu penelitian yang relevan. Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Problem Based Learning atau PBL secara konsisten mampu meningkatkan keaktifan belajar, hasil belajar, kemampuan berpikir kritis, dan kerjasama siswa pada mata pelajaran akuntansi dan perbankan di SMK. Kesamaan penelitian ini terletak pada penggunaan model PBL dan konteks pembelajaran akuntansi. Sedangkan perbedaannya terdapat pada materi, variabel, lokasi, dan subjek penelitian.
Hasil penelitian tersebut menjadi dasar penerapan PBL untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Jadi berdasarkan hasil observasi, keaktifan belajar siswa kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun masih belum merata. Aktivitas bertanya, mengemukakan pendapat, dan berdiskusi masih didominasi oleh beberapa siswa, sehingga diperlukan pembelajaran yang lebih melibatkan seluruh siswa. Oleh karena itu, diterapkan problem based learning atau PBL melalui tahapan orientasi masalah, penyelidikan, diskusi, presentasi, dan evaluasi dalam setiap siklus PTK. Penerapan PBL diharapkan dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa secara optimal dan merata. Untuk alur kerangka berpikirnya, yaitu yang pertama ada kondisi awal, yaitu keaktifan belajar belum merata. Dilanjutkan yang kedua yaitu tindakan, yaitu penerapan problem based learning melalui siklus PTK, dan yang terakhir pada kondisi akhir yaitu keaktifan belajar meningkat dan merata. Selanjutnya yaitu ada hipotesis tindakan. Jadi hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model problem based learning atau PBL. Dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun. Peningkatan tersebut ditunjukkan melalui meningkatnya keterlibatan siswa dalam memperhatikan pembelajaran, bertanya, menjawab pertanyaan, mengemukakan pendapat, berdiskusi, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil diskusi. Selanjutnya menuju bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bab 3 ini diawali dengan tempat dan waktu penelitian. Untuk penelitian ini dilaksanakan di SMK Cendekia Madiun pada mata pelajaran akuntansi perbankan dan keuangan mikro kelas 11 APKM semester ganjil tahun pelajaran 2026-2027. Pelaksanaan penelitian meliputi tahap persiapan, pelaksanaan tindakan, hingga penyusunan laporan. Yang kedua yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung data kuantitatif berupa presentase keaktifan belajar siswa. Desain penelitian mengacu pada model Kemis and McTaggart yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, tindakan, observasi, dan refleksi, serta dilaksanakan dalam 2 siklus atau lebih hingga indikatornya keberhasilan tercapai. Selanjutnya yaitu ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah seluruh siswa kelas 11 APKM SMK Cendekia Madiun tahun pelajaran 2026-2027. Penelitian difokuskan pada keaktifan belajar siswa melalui penerapan problem based learning atau PBL karena keaktifan siswa masih belum merata. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi untuk mengamati keaktifan belajar siswa. Yang kedua, wawancara untuk memperoleh informasi mengenai kondisi pembelajaran dan perkembangan keaktifan siswa. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen penilaian. Untuk instrumen yang digunakan yaitu meliputi kisi-kisi dan lembar observasi keaktifan belajar siswa. Yang kedua, pedoman wawancara dengan guru mata pelajaran. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi sebagai pendukung data penelitian. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Penelitian dilaksanakan dalam 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Setiap siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, menyusun perangkat pembelajaran, media, LKPD, serta instrumen penelitian. Yang kedua, yaitu pelaksanaan tindakan atau acting, menerapkan model problem based learning atau PBL melalui kegiatan pemecahan masalah, diskusi, dan presentasi. Yang ketiga, yaitu observasi atau observing, yaitu mengamati keaktifan belajar siswa selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu ada refleksi atau reflecting, yaitu mengevaluasi hasil tindakan sebagai dasar perbaikan pada siklus berikutnya. Selanjutnya yaitu ada indikator kinerja. Pada penelitian ini dinyatakan
berhasil apabila minimal 75% siswa mencapai kategori aktif atau sangat aktif setelah penerapan Problem-Based Learning atau PBL, yang ditujukan melalui keaktifan dalam memperhatikan pembelajaran, bertanya, berdiskusi, bekerja sama, dan mempresentasikan hasil. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan rumus presentasi P sama dengan F per N dikali 100%. Hasil persentase dikategorikan menjadi sangat aktif, aktif, cukup aktif, dan kurang aktif untuk mengetahui peningkatan keaktifan belajar siswa pada setiap siklusnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.